Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Venus. Oke teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang ego serta ilmu. Ego adalah hal atau sifat alami yang telah mengikuti kita semenjak kita dari lahir. Dan saya percaya ego akan berkembang seiring dengan perkembangan diri kita sendiri. Dan kemudian ilmu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari kita belajar, atau kita bertemu dengan orang baru, atau apapun itu. Dulu saya percaya ketika saya di Pontianak, saya merasa saya sudah lebih dari teman-teman saya yang lainnya. Saya mampu mengimbangi perbicaraan mereka, apa yang mereka bahas, apapun saya mampu. Karena saya merasa ilmu saya sudah cukup banyak, dan saya juga merasa saya lebih baik dari mereka. Dan oleh karena itu teman-teman, hal tersebut yang membuat ego saya semakin berkembang. Saya merasa saya lebih baik dari orang lain. Saya merasa saya lebih baik dari teman-teman saya. Akan tetapi teman-teman, semenjak saya mulai berangkat ke Yogyakarta untuk merantau, untuk melanjutkan studi saya, di kota ini memang kota istimewa teman-teman. Saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang tidak baik juga saya ketemu banyak sekali di sini ya. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah perjalanan saya yang cukup dinamis di kota ini. Saya belajar banyak sekali, menemukan banyak sekali ilmu. Yang pertama, saya ingin bercerita teman-teman. Saya bertemu dengan Om Amar, seorang pemilik warteg di Yogyakarta yang dekat kosan saya. Beliau asli kelahiran Yogyakarta, akan tetapi beliau lama di Sumatera, bekerja sebagai sales untuk salah satu PT alat berat di Indonesia. Dan beliau balik ke Yogyakarta untuk menikmati masa tua dan membuka warteg bersama istrinya. Pada hari pertama saya datang ke situ, saya duduk bersama beliau, bercerita, ngopi sambil ngerokok hingga dari jam 8 malam sampai dengan jam 2 subuh. Bayangkan teman-teman. Seperti ini, ada satu kalimat beliau yang bikin saya terdiam dan termenung. Beliau berkata, "Venus, kalau kamu ketemu orang baru, ingat, hal yang kamu harus lakukan adalah selalu kosongkan gelasmu. Kamu harus siap wadah untuk menampung ilmu yang mungkin akan kamu dapatkan ketika kamu bertemu dengan orang baru." Di situ saya terdiam dan saya berpikir, wow, mungkin selama ini saya merasa gelas saya sudah penuh dan tidak perlu diisi lagi. Akan tetapi si ego lagi-lagi memakan saya sebelumnya, dan Om Amar mengingatkan saya kembali. Kemudian saya bertemu dengan Bang Arvin, teman kosan lama saya, seseorang yang sederhana, biasa, ataupun kelihatannya sangat gembel. Akan tetapi teman, suatu saat saya ke rumah dia di daerah Ungaran. Beliau orang yang sangat, wow, kaya bro, rumah gede, mobil banyak. Akan tetapi yang membuat saya bangga apa? Dengan ayahnya, kami duduk di dapur luar rumahnya. Saya, Bang Arvin, ibunya dan bapaknya. Kami ngopi, ngerokok dari malam sampai subuh, bercerita. Dan ada satu kalimat dari ayahnya yang membuat saya terdiam lagi, seperti yang Om Amar lakukan kepada saya. Beliau berkata, "Venus, kamu boleh membaca kitab-kitab, boleh membaca kitab agama, tetapi kamu ingat, belajarlah dari ayat-ayat yang hidup." Maksud dari belajar ayat-ayat yang hidup itu adalah kamu bisa melihat kehidupan orang di sekitarmu. Apakah itu adalah ayat-ayat yang hidup? Mereka melakukan kebaikan, keburukan, kejahatan, apapun. Jadi teman-teman, jangan sampai ilmu yang kalian miliki semakin banyak, semakin memberi makan egomu, semakin membuat egomu berkembang, semakin membuat egomu jauh lebih besar, sehingga hal tersebut membuat kamu merasa lebih baik dari orang lain, membuat kamu tidak ingin mendapatkan ilmu lebih ketika bertemu dengan orang lain. Jangan sampai teman. Belajar dari kisah saya. Semoga kalian dapat memahami. Ingat, selalu mencari ilmu. Ilmu, dan ilmu. Jangan sampai terlalu memberi makan egomu ya. Sampai jumpa teman-teman.